Ini akan menjadi satu hal yang sangat mind blowing, tapi akan menjadi biasa aja kalau misalnya kita semua belajar tentang kesadaran. Bagaimana jika realita yang sekarang kamu punya dengan realita yang aku punya dan realita yang dia punya itu berbeda-beda. Tapi seolah-olah kita tinggal di dunia yang sama, di bumi yang sama. Tapi sebenarnya kita tuh hidup di dunia yang berbeda-beda. Karena dunia saya, dunia kamu dan dunianya dia itu berbeda-beda sebenarnya. Tergantung dari pengamatan kita, tergantung dari kesadaran kita. Karena realitas seseorang itu terbentuk dari cara dia mengamati kehidupannya, cara dia mengamati pikiran, perasaan, ya, dan bagaimana dia yakin dan percaya terhadap perasaan dan juga pikirannya. Karena faktanya banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ya dalam kehidupan kita yang belum terjadi tapi masih kemungkinan. Nah, kemungkinan itu akan terjadi menjadi realita kita tergantung bagaimana kita mengamatinya, tergantung bagaimana kesadaran kita, pikiran dan juga perasaan kita terhadap kemungkinan yang akan terjadi. Ya. Karena banyak sekali kemungkinan, ya. Dan itu belum terjadi. Dan itu akan terjadi setelah kita mengamati atau setelah kita memakai kesadaran kita terhadap salah satu dari kemungkinan yang banyak itu. So, kelihatannya sama, kita tinggal di dunia yang sama, tapi sebenarnya kita hidup di dunia yang berbeda-beda. Kita masih bisa ngobrol satu sama lain gitu kan. Kamu bisa lihat apa yang aku lihat. Bahkan saat kita satu rumah ya dengan siapapun itu, dengan istri, anak, suami, itu tetap kita tinggal di dunia yang berbeda-beda sebenarnya. Tapi seolah-olah ilusinya kita ada di dunia yang sama. Karena kita bisa nonton TV bareng, kita ngobrol dan segala macam. Tapi sebenarnya kita hidup di dunia yang berbeda-beda. Karena cara pandang kita ya atau pengamatan kita terhadap kondisi yang sedang terjadi itu berbeda-beda. Jadi kesadaran kita lah yang menciptakan realita yang sedang terjadi. Makanya para elit-elit di luar sana itu menciptakan banyak narasi ketakutan, narasi kepanikan, kekhawatiran dan segala macamnya supaya apa? Supaya semua masyarakat di bumi itu punya cara pandang atau pengamatan yang sama terhadap suatu hal yang sedang terjadi, ya. Karena mereka tahu ilmu ini. Karena yang menciptakan realita itu adalah pikiran dan juga perasaan manusia atau kesadaran manusia atau pengamatan kita terhadap situasi yang sedang terjadi. Nah, ketika seluruh ya manusia di bumi punya cara pandang yang sama, punya kesadaran yang sama, punya perspektif yang sama terhadap suatu kondisi, maka itu akan terbentuk menjadi realita hidup kolektif. Untuk memperbudak kita otomatis. Sebagai contohnya, kenapa dunia ini ya, penuh dengan ketakutan atau misalnya kenapa banyak hal terjadi di muka bumi ini itu yang membuat masyarakat atau banyak orang itu menderita. Ya karena memang kesadaran kolektif ya. Semua manusia di bumi itu punya cara pandang yang sama. Mereka punya cara pandang yang takut terhadap suatu hal yang sedang terjadi saat ini. Dan ketakutan yang secara bersamaan itulah akan menciptakan atau mendatangkan realita-realita yang terus terjadi dalam kehidupan kita untuk menakuti kita. Sehingga terbentuklah ya berbagai macam hal. Bisa penyakit apapun itu. Ya. Jadi yang menciptakan realita kolektif di muka bumi ini adalah kesadaran dari seluruh manusia yang ada di muka bumi. Dan mereka ingin menyelaraskan perasaan atau pemikiran kita terhadap suatu hal sehingga itu terbentuk menjadi realita. Wah, ini gila sih.